Halo guys, sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita tentunya mengetahui bahwa kepala desa berkedudukan sebagai kepala pemerintah desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala desa memiliki berbagai peran atau tugas, fungsi, wewenang, hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan sebaik-baiknya menurut rambu-rambu yang telah diatur secara normatif. Tahu gak guys, berdasarkan pada data, di tahun 2024 ini, total anggaran dana desa sebesar 71 triliun rupiah yang akan didistribusikan ke 75,265 desembera, sehingga kalau dihitung rata-rata per desa akan mendapatkan kisaran 943,7 juta rupiah. Masa Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDSI) melakukan unjuk rasa di depan gedung DPR RI dan MPR RI selama beberapa kali. Demo ini menyuarakan untuk melakukan pengesahan revisi Undang-Undang Desa sebelum pemilu. Aksi demo yang dilakukan APDSI ini diwarnai dengan bentrok dengan aparat di waktu tertentu, aksi bakar dan orasi di depan gedung DPR RI. Lebih detail, APDSI menuntut pengesahan revisi undang-undang saat sidang paripurna yang dilaksanakan pada 6 Februari 2024 yang isinya salah satunya yaitu penambahan masa jabatan menjadi 9 tahun dan dapat mencalonkan diri selama 3 periode. Sebelum masuk pada putusan DPR di rapat paripurna, kita pahami dulu hal berikut. Dana desa. Dana desa adalah dana yang diberikan pemerintah pusat ke daerah untuk kemudian dapat didistribusikan ke desa-desa di Indonesia yang bertujuan untuk membangun infrastruktur dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Peruntukan dana desa sendiri meliputi berbagai macam kegiatan, sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, pembinaan dan pengembangan ekonomi, serta kegiatan sosial budaya. Tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa juga bertujuan memperluas infrastruktur di daerah pedesaan. Sumber dana desa. Sumber dana desa sendiri berasal dari 3 sumber sebagai berikut. Pertama, APBN, pemerintah pusat menggelontorkan dana setiap tahunnya kurang lebih 70 triliun rupiah yang disalurkan ke 70 ribuan desa yang ada. Menurut grafik data anggaran dana cenderung naik setiap tahun diberikan oleh pemerintah pusat sebagai bentuk perhatian serius terhadap perkembangan desa. Kedua, dana dari swadaya masyarakat. Swadaya masyarakat merupakan dana apabila desa tersebut sudah dapat menghasilkan sumber dana sendiri dalam membiayai program-program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Ketiga, CSR perusahaan merupakan sumber dana bersifat opsional dari perusahaan-perusahaan tertentu yang memiliki kepedulian terhadap pemberdayaan masyarakat di desa melalui donasi dan bantuan pada program-program pembangunan yang ada. Putusan Sidang Paripurna DPR 6 Februari 2024. Sidang paripurna yang digelar oleh Badan Legislasi DPR balik dengan Kementerian Dalam Negeri menyetujui pembahasan persetujuan tingkat revisi Undang-Undang Desa, di mana salah satu poin krusialnya adalah masa jabatan kepala desa sebelumnya 6 tahun dinaikkan menjadi 8 tahun dengan maksimal 2 periode. Kebijakan ini diwujudkan melalui revisi Undang-Undang tentang Desa. Usai diputuskannya persetujuan penambahan masa jabatan kepala desa, masa serentak heboh dan bahagia diwarnai dengan sujud syukur dan teriakan merdeka. Hidup desa, hidup ketua. Kasus dan kejanggalan. Kasus korupsi dana desa merupakan kasus korupsi yang banyak sekali dilaporkan, dan dana desa merupakan sasaran empuk bagi oknum aparat desa yang nakal. Pada data statistik penyalahgunaan dana desa terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Secara akumulatif, selama periode 2015 hingga 2022, KPK telah mencatat 851 kasus korupsi dana desa yang melibatkan 973 orang pelaku sebagai tersangka. Tahun 2019, kepala desa yang terjerat kasus korupsi dana desa mencapai 45 kades. Tahun 2020, angka ini melonjak menjadi 132 kades dan kembali meningkat pada tahun 2021 sebanyak 159 kades dan tahun 2022 sebanyak 174 kades. Salah satu faktor penyebab tingginya potensi korupsi dana desa adalah karena besarnya anggaran sekitar 1,1 hingga 1,3 miliar per desa yang belum diimbangi dengan penguatan sistem monitoring dan evaluasi yang memadai. Selain
belum diimbangi peningkatan kapasitas sumber daya manusia perangkat desa selaku pengelola dana desa. Di samping itu, tingkat kepatuhan perangkat desa juga masih rendah dalam mengedepankan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari KKN. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Desa Pasal 26 Ayat 4 huruf F, disampaikan langsung oleh Ketua MPR Bambang Susatyo. Jumlah ini merupakan jumlah yang fantastis, di mana dengan anggaran yang luar biasa tersebut, harusnya digunakan untuk membangun desa, membangun masyarakat yang berdaya demi meningkatkan taraf hidup masyarakat desa, malah digunakan untuk kepentingan pribadi secara tidak bertanggung jawab. Kejanggalannya bahwa apa tanggapan APDSI tentang data korupsi dana desa kurun waktu 2015 sampai 2022 ini? Di dalam demo ini, pemerintah desa yang sewajarnya membawa suara masyarakat desa demi menyejahterakan masyarakat desanya, pemerintah desa sewajarnya mampu berkomitmen menciptakan desa yang berswadaya menghasilkan sendiri, guna mengurangi beban APBN negara dari tahun ke tahun. Kemudian urgensi apa yang dibawa APDSI sehingga menuntut dilakukannya penambahan masa jabatan kepala desa dengan segera. Konklusi. Segala bentuk keputusan sidang paripurna kita anggap merupakan jalan terbaik bagi pemerintah desa dan seluruh masyarakat. Sungguh video ini tidak memuat kepentingan politik apapun. Sesungguhnya kreator hanya mahasiswa Fakultas Ekonomi semester akhir yang sedang melakukan penelitian. Di dalam hal ini, aparatur penegak hukum dan pemeriksa keuangan desa harus mampu dan kompeten melakukan fungsi pengawasan dan penanganan indikasi korupsi di tingkat desa dengan baik dan tanpa pandang bulu. Sungguh, segala bentuk tindak korupsi sangat merugikan masyarakat dan tidak perlu diberi keringanan.